Hai IBL fans, ketemu lagi di Instant Replay. Di konten kali ini kita akan ngobrol bersama dengan salah satu pemain andalan dari Bima Perkasa Yogyakarta. Dimulai dari kru IBL menjadi pemain profesional. Kira-kira seperti apa kisahnya? Kita ikuti perjalanannya di Instant Replay. IBL fans, kali ini kita sudah kedatangan dari salah satu pemain andalan Bima Perkasa Yogyakarta. Wow, ada siapa? Kali ini ada Samuel Devin. Apa kabar? Ya, baik. Wah, ini makin keren, makin produktif terus. Banyak latihannya? Jaga kondisi. Oh, jaga kondisi dong. Anyway, sejak kapan sih pertama kali jatuh cinta dengan bola basket? Awalnya sih bukan dari bola basket ya sebenarnya. Pernah ikut badminton, Yes. setahun 2 tahun, dari itu ke bola, baru akhirnya ke basket itu mungkin kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Mulai latihan rajin itu kelas 6 SD. Oke, dari kelas 6 SD berlatih terus sampai akhirnya menjadi pemain profesional. Itu gimana ceritanya? Panjang banget ya. Jadinya kan waktu SD itu sebenarnya nggak pengen jadi pemain pro. Awalnya kan namanya anak kecil kan pengennya cuma ya sekedar have fun gitu aja kan. Tapi berjalannya waktu SMP, SMA mulai ikut klub. Oke. Ikut klub, tanding, lama-lama kok banyak benefit yang aku dapat dari basket gitu. Terus aku udah lumayan dewasa kan, SMA kan mulai mikir apa enaknya lanjut gitu terus kan. Ya akhirnya sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Iya. Dari sekian banyak turnamen-turnamen yang diikutin sama Devin, ada nggak sih beberapa turnamen yang itu menjadi berkesan untuk Devin? Kalau aku sih yang paling berkesan di BL sih. DBL. Itu tahun berapa? 2014, 2015. 2014, 2015. Itu kenapa menjadi berkesan untuk Devin? Karena emang awalnya jatuh cinta basket tuh karena DBL. Karena waktu SMP kan ngelihat kakak-kakak bermain basket SMA. Kok seru nih, banyak yang nonton gitu. Kan kalau selain basket kan tanding yang kayak badminton, bola kan nggak mungkin kan teman-teman kelas nonton gitu kan jarang. Malah nggak pernah. Kalau di basket mungkin karena ada DBL itu aja tadi. Pernah ada pengalaman jadi kru IBL? Benar? Pernah, betul. Itu gimana? Kok bisa jadi kru IBL? Ceritain dong. Tapi lupa sih tahunnya berapa. Itu kalau nggak salah 2018. 2018. Iya. Oke, itu jadi kru IBL. Ya, itu jadi apa di situ? LO. Jadi LO. LO yang jemput-jemput tim gitu. Oke. Itu awalnya sih karena ya emang banyak teman-teman yang jadi panitia, yang ikut-ikut aja sih. Daripada nggak ngapain-ngapain juga kan waktu kuliah itu masih. Artinya punya pengalaman di kru seperti itu, jadi termotivasi nggak untuk menjadi kayak aku besok bakal tanding nih di lapangan basket gitu? Ya pengen sih, waktu dulu juga pengen ikut main gitu. Oke, untuk Samuel Devin, apa sih yang memotivasi kamu hingga saat ini menjadi pemain profesional? Passion mungkin ya. Passion. Ya, emang karena passionnya di olahraga, terutama di basket. Terutama di basket. Ya. Berarti dari kru IBL sampai akhirnya bisa ke pertandingan di lapangan besar kayak gitu. Sebenarnya kalau dari Devin sendiri, motivasinya apa nih sampai di posisi saat ini? Dan kalau kita lihat perjuangannya Devin luar biasa sekali ya. Dari mulai yang jadi kru sampai menjadi pemain profesional, itu bisa diceritakan juga untuk perjuangannya sampai dapat titel Rookie of the Year. Itu seperti apa? Yang pertama sih kalau motivasi sih pasti datang dari orang tua ya. Dari orang tua. Pengen membanggakan orang tua yang jelas itu sih. Ya itu aja sih kalau dari motivasi. Kalau perjalanan sih awalnya itu tahun 2019, 2018 kan mungkin jadi kru. Ya. Terus mulai saat itu mulai rajin latihan, terus pandemi kemarin. Jadinya waktu pandemi itu kan waktu luang mungkin lebih banyak karena kan kuliah juga tinggal skripsi, itu pun online kan semua. Jadinya pagi latihan, nanti sore masih bisa latihan lagi. Kalau
sewaktu offline kan mungkin agak susah ya. Jadinya ya manfaatin waktu aja selama pandemi itu. Dan kebetulan setelah lulus di 2020 Juni itu, bulan September langsung dapat tawaran buat main. Nah itu, aku kan juga habis lulus kan juga namanya lulus kan akhirnya juga bingung juga kan mau ngapain gitu. Terus aku akhirnya mikir-mikir, ya udah deh coba basket dulu tahun 2020 bulan September itu. Awalnya sih ya dari coba-coba aja gitu, tapi kok mungkin karena emang jalannya basket, jadinya sekarang lebih tekun lagi buat basket. Oke. Untuk yang tadi title Rookie of the Year, itu gimana ceritanya bisa mendapatkan itu? Awalnya nggak ada target ya untuk gelar individu, apalagi kan saya sebagai pendatang baru dan belum banyak orang yang ngerti gitu. Tapi ya dorongan terbesar itu datang dari pelatih sih, kalau menurut aku ya. Apa yang motivasi pelatih sehingga kayak Devin terus untuk bersemangat latihan kayak gitu? Ya sebagai pemain baru dapat pelatih yang waktu itu pelatih asing kan modal yang besar ya. Jadinya kan pelatih asing kan pasti juga memiliki standar yang tinggi. Di situ saya belajar untuk gimana sih untuk sebagai atlet profesional, gimana sih harus jaga badan, gimana sih harus ngatur waktu istirahat, itu kan juga penting juga. Ya itu semua didapat dari dia gitu. Jadinya di lapangan pun secara teknis, non teknis banyak hal yang aku dapat dari dia gitu. Motivasinya ya karena emang mungkin cocok aja ya, cocok terus sama pola bermainnya cocok juga, jadinya kan go with the flow aja sih. Oke, artinya dari pelatih dan pemain itu punya sinergitas. Sinergi, ya. Betul sekali. Kalau dari Devin sendiri, dari sekian banyak pemain pro, baik itu di luar negeri maupun di dalam negeri, itu yang menjadi panutan, itu siapa? Kalau pemain luar negeri ya, yang pasti tetap LeBron James. Wih, itu kenapa kok jadi panutan? Ya karena di usianya yang udah nggak muda kan LeBron James, tapi dia masih performanya masih di peak performance istilahnya. Yes. Belum ada tanda-tanda dia menurun karena usia gitu. Jadinya kan dia atur makannya mungkin baik, atur istirahat dan lain sebagainya lah mungkin. Kalau di Indonesia yang jadi panutan Devin siapa? Om Loli sih. Om Loli. Kenapa kok bisa Om Loli? Karena kebetulan juga sering ketemu, sering main. Sering ketemu, nah. sering main. Dan Jadi saya ngerti juga di umurnya dia yang mungkin sekarang udah 50 lebih, badannya masih luar biasa. wah, semangat untuk berjuang main basketnya masih terus. Iya, jadinya masih keinginan nggak mau kalah pun itu masih nempel di dia sampai sekarang gitu. Oke, kalau Devin sendiri selama perjalanan di karir dunia bola basket gitu, ada merasa underestimate nggak sih? Underestimate sih nggak ada ya, karena kebetulan selalu percaya diri dari awal. Untuk menimbulkan rasa percaya diri itu seperti apa? Ya latihan aja terus. Latihan terus? Latihan terus, latihan bareng tim, terus ya sparring itu penting sih. Paling itu aja sih. Dan tentu saja motivasi itu muncul dari diri sendiri untuk lebih percaya diri gitu di tengah lapangan ya. Nah selanjutnya untuk Devin sendiri targetnya itu apa sih sebenarnya? Kan beberapa sudah ada yang tercapai itu. Nah adalah target yang lainnya nggak? Kalau target yang lain sih pasti ada ya. Yang pertama aku pengen juara liga. Pengen juara liga. Terus yang kedua pengen masuk timnas. Pengen masuk timnas. Itu targetnya kapan ingin dicapai? Ya secepatnya lah. Secepatnya. Oke, kalau dilihat-lihat Devin adalah pemain profesional ya, pendatang baru seperti itu. Ada merasa kayak insecure nggak sih gitu ngelihat pemain-pemain lain atau senior-senior lain gitu? Kalau insecure sih nggak ada ya, karena emang dasarnya orangnya pede gitu. Ya santai aja gitu, nggak pernah ada kayak nggak percaya diri atau gimana, minder, nggak ada sih. Oke, dan skill itu juga terus diasah gitu ya. Yang penting latihan terus, rajin, rutin lah, jangan cuma sehari latihan libur gitu. Yang penting rutinnya aja. IBL fans, ada yang menarik dari Samuel Devin ketika mengikuti pertandingan IBL di tahun 2021. Samuel Devin berhasil mendapatkan poin 9,88, 1,44 assist, dan 3,63 rebound per pertandingan. Kok bisa? Pertanyaannya, kok bisa seprima itu? Apa rahasianya? Apa di balik pertandingan itu ada pelatihan-latihan khusus? Ada sih pasti. Apa?
Di balik suatu kesuksesan kan pasti ada pengorbanan yang lebih kan. Ya. Saat latihan itu ya, misal nih latihan jam 8, ya udah di lapangan jam 7 maksimal untuk buat latihan individu sama pelatih sendiri. Buat ngeklopin sistemnya dia, cara mainnya dia, ritmenya dia bermain. Ya itu sih mungkin berjalan 4 bulan. 4 4 bulan sebelum akhirnya liga yang seharusnya Januari diundur jadi bulan Maret. Itu kan jadi kesempatan yang lebih buat saya untuk lebih klop sama tim, sama pelatih itu lebih waktu persiapannya lebih banyak gitu sih. Lebih banyak. Berarti kurang lebih selama 4 bulan. 4 bulan. Ini harus benar-benar disiplin untuk latihannya. Ya. Samuel Devin, ada nggak momen yang paling diingat, yang paling berkesan selain mendapatkan title of the year? Kalau momen sih saat latihan ya, latihan sama pertandingan mungkin ada. Oke. Kalau saat latihan ya selalu kena marah gitu. Selalu dimarahin. Kenapa Selalu kok bisa dimarahin? Ya karena mungkin kan pelatih kan dia juga punya target gitu, jadinya pemain kan harus dipush untuk ya kamu kalau bisa ngelakuin ya yang bener, jangan yang seenaknya sendiri, jangan yang semau kamu sendiri gitu. Ya itu aja sih paling. Kalau pada saat latihan, kalau pas pertandingan? Kalau pas pertandingan itu mungkin mendekati akhir-akhir season reguler 2021 ya. Waktu kita harus secure kemenangan lawan Prawira Bandung. Oke. Itu sih yang paling berkesan buat Paling saya. berkesan. Pernah dimarahin nggak sih setelah pertandingan? Sering. Itu Kenapa kok dimarahin? Ya mungkin karena ngelakuin kesalahan, itu kan pasti ya, namanya juga nggak juga selalu benar gitu. Tapi kan juga nggak apa-apa kan buat kebaikan kita sendiri. Betul, gitu. untuk evaluasi diri Evaluasi, sendiri ya. ya. Oke, boleh kasih ini nggak tips atau juga penyemangat nih buat pemain-pemain basket yang ingin menggapai mimpinya, mencapai pemain basket profesional, kasih tips juga dong buat IBL fans. Kalau tips dari aku sih, ya jangan mudah puas yang pertama, terus selalu evaluasi, terus pertajam skill yang mungkin bisa kalian andalkan waktu bermain. Misal, ya kalau bisa syuting ya lebih baik kalian juga bisa dribbling dengan baik gitu. Jadinya jangan cuma kalian mengandelin satu aja, jadinya ya kalau bisa semua mungkin lebih baik ya. Oke. Apalagi kalau buat yang size-nya mungkin kecil kayak aku kan otomatis kan harus bisa all in lah, Ya. all in. Oke. Effortnya lebih yang jelas harus tetap disiplin, Disiplin. untuk menggapai sebuah mimpi ya. Pertanyaan terakhir untuk Devin, apa nih pesan-pesan untuk IBL fans yang ingin mengikuti jejak Devin menjadi pemain profesional? Kalau pesan dari aku sih yang pertama pasti latihan segiat mungkin, terus perbanyak skill kalian untuk bekal untuk menjadi pemain pro kan juga nggak sedikit gitu. Jadinya jangan cuma kalian ngelatih syuting kalian, tapi kalian juga harus ngelatih dribble kalian atau mungkin hal-hal kecil yang lain harus juga kalian latih gitu. Jadinya kalian kalau masuk ke dunia profesional udah mungkin lebih siap, jadinya kalian bisa survive ke depannya gitu. Oke, mentalnya juga harus dilatih Mentalnya kayak gitu juga ya. harus dilatih. Kuncinya seperti itu, IBL fans harus disiplin latihan, naikkan skill juga kayak gitu, dan mentalnya harus siap juga. Itu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama dengan Samuel Devin di Instant Replay. Untuk IBL fans, kira-kira siapa ya pemain-pemain yang akan kita undang lagi di Instant Replay? IBL fans, kita juga mengajak kamu untuk nge-like dan juga subscribe channel IBL TV untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate dunia bola basket Indonesia. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Bye-bye.